Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak sekalian. Apa kabar hari ini? Baik, sehat, kuat ya. Luar biasa. Baik. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana habibina wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Puji syukur senantiasa kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala karena atas limpahan rahmatnya, karunia-Nya, hidayahnya, sehingga kita masih diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala, masih diberikan umur yang panjang, hadir di tempat ini dalam keadaan sehat walafiat guna menuntut ilmu ya. Selawat serta salam terakhirnya tercurahkan kepada baginda Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada sahabat-sahabatnya, kepada pengikut yang setia kepada ajaran Nabi. Mudah-mudahan kita semua tergolong hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala yang selamat di dunia dan juga di akhirat. Baik anak-anak sekalian, sebelum kita memulai pembelajaran kita di pagi hari ini, mari terlebih dahulu kita siapkan hati kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari hari ini bernilai ibadah di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Baik anak-anak sekalian, salah satu dari kalian bisa memimpin doa untuk pembelajaran kita hari ini. Silakan, Firdaus, silakan memimpin doa kita pada pagi hari. Sama-sama membaca surah Al-Fatihah dan doa sebelum Fatihah. Ikut ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulan. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma bi rahmatika ya arhamar rahimin. Amin ya rabbal alamin. Baik, itulah doa kita pada pagi ini ya. Baik anak-anak sekalian, jadi sebelum kita memulai pembelajaran kita, Pak akan absen kalian terlebih dahulu ya. Firdaus hadir, Bulan hadir, Susi Anita hadir. Semuanya hadir ya? Semuanya sehat hari ini? Sehat. Baik anak-anak sekalian. Jadi sebelum kita memulai pembelajaran kita di pagi hari ini, seperti biasanya kita akan membuat kesepakatan kelas ya. Jadi ada beberapa kesepakatan kelas yang harus kita sepakati bersama. Jadi yang pertama, selama proses pembelajaran berlangsung, Pak harap kalian dapat mengikuti proses pembelajaran ini dengan serius ya. Pak harap juga kalian memperhatikan setiap penjelasan selama proses pembelajaran dengan baik, dan kalau ada yang hendak ke kamar mandi atau keluar dari ruangan ini, maka harus terlebih dahulu menyampaikan izin terlebih dahulu ya. Baik anak-anak sekalian, jadi sebelum kita memulai pembelajaran kita di pagi hari ini, seperti biasanya kita akan menghafal salah satu surah pendek yang ada di dalam Al-Quran. Jadi sekarang kita akan membacakan surah Al-Kafir ya. Surah apa? Al-Kafir. Kita sama-sama ya, semua ikuti Pak ya. Oke. Sama-sama. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ayyuhal kafirun
Sadaqallahul adzim. Baik, baik anak-anak sekalian, Pak ingin tanya terlebih dahulu. Ada yang masih ingat tentang pembelajaran kita minggu lalu? Tentang apa? Zakat fitrah dan zakat mal. Pak mau tanya lagi terlebih dahulu. Apa itu zakat fitrah? Ya, boleh. Zakat fitrah itu zakat untuk membersihkan diri. Tadi saya sebut zakat fitrah itu zakat untuk membersihkan badan. Pokoknya itu diri kita, ya. Bisa dipahami? Nah, kemudian apa yang dimaksud dengan zakat mal? Ya, betul sekali. Jadi zakat mal itu zakat yang berfungsi untuk membersihkan harta. Ya, bisa dipahami? Oke. Pak mau tanya lagi. Ada 2 pertanyaan lagi. Kapan biasa dikeluarkan zakat fitrah dan zakat mal? Satu pertanyaan. Kapan dikeluarkan zakat fitrah dan zakat mal? Di bulan suci Ramadan. Ya, jadi itu zakat fitrah dan zakat mal itu biasa dikeluarkan pada saat bulan suci Ramadan. Itu yang orang jarang ditagi nanti hasilnya dibagi. Betul, Pak? Pak mau tanya lagi anak-anak sekalian. Jadi tadi malam ada yang sholat ini? Sholat isya ada yang sholat? Sholat. Pak mau tanya lagi. Sholat isya ada berapa rakaat? 4. Ada 4 rakaat. Selesai sholat isya itu biasa apa yang dilakukan oleh jemaah selesai sholat isya? Berzikir. Oke, baik anak-anak sekalian. Jadi anak-anak sekalian, pada hari ini kita akan mempelajari materi terkait sholat, menghadirkan sholat dan zikir dalam kehidupan. Apa tadi? Menghadirkan sholat dan zikir dalam kehidupan. Jadi tujuan pembelajaran kita pada hari ini ada 3. Ya, tujuan pembelajaran kita hari ini ada 3. Yang pertama yaitu nanti anak-anak sekalian dapat mengidentifikasi makna sholat dan zikir serta dalilnya. Ya, bisa. Kemudian nanti yang kedua yaitu anak-anak sekalian dapat mengemukakan ketentuan sholat dan zikir. Ya. Kemudian yang ketiga nanti itu anak-anak sekalian dapat mengaitkan manfaat sholat dan zikir serta mencegah perbuatan keji dan munkar. Ya, bisa? Bisa anak-anak sekalian? Baik. Jadi sekarang Pak akan menampilkan video terkait dengan materi kita hari ini yaitu menghadirkan sholat dan zikir dalam kehidupan. Nanti dari video ini anak-anak bisa menulis hal-hal penting apa saja yang bisa didapat dari video ini. Ya, bisa dipahami? Oke, baik. Bisa dengar suaranya? Bisa toh? Bersyukur senantiasa dipanjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala karena atas segala karunia-Nya, hidayahnya sehingga masih diberikan kesehatan Allah Subhanahu wa Ta'ala, masih diberikan umur panjang, hadir di tempat ini kepada siapapun. Salawat serta salam dan intinya tercurahkan kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada sahabat-sahabatnya, kepada pengikut yang setia kepada ajaran Nabi, kepada semua digolongkan hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala yang selamat di dunia dan juga di akhirat. Baik, rekan sekalian, pertemuan kali ini kita akan mempelajari tentang materi menghadirkan salat dan zikir dalam kehidupan. Jadi pada pertemuan kali ini apabila anak-anak sekalian dapat menyimak video yang ditampilkan ini terkait menghadirkan salat dan zikir. Sekalian, pada saat ini terkait dengan salat dan zikir, poin pertama yang harus kita pelajari yaitu makna salat tersebut. Jadi, secara bahasa, salat berarti berdoa atau secara kata-kata untuk meminta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kata salat berasal dari bahasa Arab, yaitu salat.
yusalli sholat. Sementara menurut istilah, sholat adalah ibadah yang meliputi ucapan dan perkataan tubuh yang khusus, dimulai dengan takbir dan diakhiri dengan salam. Sholat merupakan ibadah yang wajib dilakukan oleh setiap muslim sesuai dengan syarat, rukun, dan bacaan. Kemudian dan menjaga tentang pelaksanaan sholat ya. Kamu suka sesungguhnya sholat itu mencegah diri dari perbuatan keji dan munkar, dan ketahuilah mengingat Allah, sholat itu lebih besar keutamaannya dari ibadah yang lain. Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan. Baiklah anak sekalian, pada slide ini Anda bisa memperhatikan sholat berdasarkan hukum pelaksanaan. Jadi berdasarkan hukum pelaksanaannya terbagi menjadi dua sholat, yaitu sholat fardu dan sholat sunnah. Jadi sholat fardu terbagi menjadi dua. Yang pertama fardu ain. Fardu ain yaitu sholat yang wajib dikerjakan oleh umat Islam yang mukallaf dan tidak boleh ditinggalkan atau diabaikan. Kemudian yang kedua yaitu fardu kifayah. Fardu kifayah yaitu sholat yang wajib dikerjakan oleh umat Islam yang mukallaf yang telah dianggap cukup atau sah meskipun dikerjakan oleh sebagian orang saja ataupun satu orang. Kemudian hukum sholat sunnah pun dibagi menjadi dua bagian. Yang pertama yaitu sunnah muakkad. Sunnah muakkad adalah sholat sunnah yang dikuatkan atau sholat sunnah yang selalu dikerjakan oleh Rasulullah SAW dan jarang ditinggalkan. Kemudian sholat sunnah ghairu muakkad. Sholat sunnah ghairu muakkad adalah sholat sunnah yang tidak dikuatkan atau boleh dikatakan kadang dikerjakan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dan kadang tidak dikerjakan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Baiklah anak sekalian, salah satu manfaat daripada sholat yaitu sholat dapat mencegah dari perbuatan keji dan munkar. Jika sholat dilaksanakan dengan sempurna, sungguh-sungguh dan ikhlas, maka akan mencegah kita dari perbuatan keji dan munkar. Seseorang yang selalu melaksanakan sholat akan tumbuh rasa takut berbuat dosa, baik dosa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala maupun dosa kepada orang lain. Baik, anak sekalian, pada pembahasan yang kedua yaitu makna zikir. Makna zikir menurut bahasa adalah ingat, sedangkan menurut istilah zikir diartikan dengan mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita diperintahkan untuk selalu berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan menggunakan menentukan kekuasaan dan kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala dan beriman dan sholat. Kemudian terkait dengan zikir, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman di dalam Quran surah Al-Ahzab surah 33 ayat 41. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsiran. Ya artinya, wahai orang-orang yang beriman, ingatlah kepada Allah dengan mengingatnya sebanyak-banyaknya. Kemudian cara berzikir. Zikir dengan hati yaitu dengan cara mentafakkur dan merenungkan ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala sehingga hatimu dalam pikiran bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah zat yang maha kuasa. Kemudian yang kedua yaitu zikir dengan ucapan, yaitu mengucapkan lafaz-lafaz yang di dalamnya terdapat keagungan nama
Subhanahu wa Ta'ala dan menjauhi larangan Allah Subhanahu wa Ta'ala merupakan zikir dan perbuatan. Kemudian anak-anak sekalian, salah satu dari manfaat zikir adalah zikir dapat mencegah dari perbuatan keji dan munkar. Karena dengan zikir kita dapat mengendalikan dorongan-dorongan negatif dalam diri kita dan membantu kita menjadi pribadi yang baik sebagai manusia. Baik teman-teman sekalian, itulah tadi pemaparan materi terkait dengan masalah dalam kehidupan. Mudah-mudahan anak-anak sekalian dapat menerapkan sholat dan zikir dalam kehidupan sehari-hari. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik anak-anak sekalian, jadi itulah tadi video terkait menghadirkan sholat dan zikir dalam kehidupan. Sekarang Pak ingin bertanya kepada kalian, ya, dari video yang kalian nonton tadi, informasi apa yang kalian dapatkan dari video yang kalian nonton tadi? Apa saja? Makna sholat dan zikir. Apa lagi? Cara berzikir. Ada lagi? Manfaat berzikir, manfaat sholat dan zikir, ya. Baik, anak-anak sekalian. Jadi itulah beberapa tadi yang sudah kalian sebut. Jadi sekarang Pak ingin tanya kepada kalian. Sekarang Pak akan membagikan kalian menjadi dua kelompok, ya. Membagikan kalian menjadi dua kelompok. Jadi ini nanti kelompok satu, ini nanti jadi kelompok dua, ya. Nah, nanti sebentar kalian akan scan barcode yang ada di sini, ya. Scan barcode yang ada, nanti Pak tampilkan ini barcode-nya, kalian scan. Jadi nanti kalian ikuti sesuai perintah yang setelah kalian scan barcode, kalian akan ikuti perintahnya. Jika jawabannya disuruh mengisi, maka ketik saja langsung di dalam HP. Kemudian kalau merekam video, perintahnya untuk merekam video, merekam suara, maka kalian langsung buat jawabannya, kemudian bacakan jawabannya dalam bentuk rekaman. Ya, itu sebagai hasil dari pekerjaan kalian, ya. Nah, nanti setelah kalian scan barcode juga, nanti ada juga kalau perintahnya untuk memilih, maka kamu silakan pilih, ya. Jadi kalau ketentuan, pilih di ketentuan, kemudian hukum pelaksanaan, pilih di hukum pelaksanaan, nanti dia ini secara otomatis, ya. Bisa dipahami? Baik. Silakan kamu jadikan satu kelompok dulu. Kamu bawa HP semua, toh? Bawa tidak? Oke, baik. Jadi HP-nya kita scan barcode-nya sih, ya. Ayo, balap. Kamu jadi dua kelompok, ya. Baik anak-anak sekalian, perhatikan dulu di sini. Perhatikan dulu yang di depan. Ini barcode yang pertama ini tugas kelompok kalian, ya. Dan nanti di sini kalian akan scan di sini, ya. Kelompok 1 silahkan scan ini barcode-nya. Kemudian nanti kelompok 2 juga scan. Nah, ya. Nanti hasil pekerjaan kalian sebentar baru kita presentasi seperti biasanya, ya. Bisa dipahami? Oke, silakan. Nah, kelompok 1 yang punya HP mana? Silakan maju untuk scan. Nah, salah satu. Maju sudah. Mana HP-nya? Nah, maju. Silakan, satu dulu. Lihat belakang. Ini ada kabel. Nah, lihat belakang. Mana? Coba sudah dibuka. Nanti kamu scan. Dari sini, dari sebelah sini. Oke, itu scan barcode ini, ya. Bisa? Sudah? Nah, sudah. Yang kelompok 2 silakan maju. Coba. Scan. Oke. Oke, nah, sudah. Tunggu. Oke, sudah. Nah. Ya? Sudah buka? Sudah belum? Oke. Nanti kamu lihat tampilannya seperti ini.
Ya, ini tampilannya seperti ini. Nah, ini soalnya ya. Nah, jadi nanti kamu lihat yang di kamu punya HP itu tampilannya seperti ini. Sudah tahu? Sama tidak? Oke, baik. Jadi, nah, silakan dikerjakan. Nanti ikuti saja ya. Oke, hati. Ini yang ini perintahnya menjodohkannya, coba. Nah, dan nanti jawabannya itu dijodohkan ya, bisa tak? Oke. Nah, masih ada, coba. Nah, mempunyai nanti jawabannya. Ini jawabannya ini pakai tong suara ya. Jadi nanti jawabannya ini. Itu yang nomor 3 itu. 3, 4 itu, jadi nanti kamu rekam pakai rekam suara, ya. Jadi misalnya jawabannya kalau sudah kamu tulis terlebih dahulu, baru nanti kamu rekam suara pakai rekam, oh, yang ada sesuai di situ, nanti, rekam tuh. Ya nanti kamu rekam dulu, baru setelah rekam, nanti saya nanti kamu bisa toh? Oke, silakan. Bisa. Bisa deh. Nah, nanti kau ketik. Nanti baru jawabannya yang kamu tulis itu dari kamu nah, udah begitu. Sudah. Sudah selesai? Sudah. Nah, oke. Kalau sudah selesai, berarti setelah ini kita akan presentasi ya. Kita akan presentasi. Kemudian nanti Pak akan cek dulu di sini ya. Jangan lupa kirim ya. Dikirim supaya masuk ke sini. Biar Pak cek di sini untuk kelompok 1, kelompok 2 ya. Nah, setelah ini nanti kelompok 1 silakan naik untuk presentasi. Pak cek dulu ya. Kalau begitu waktunya untuk kita presentasi ya. Kelompok 1 silakan naik untuk presentasi. Silakan. Pertanyaannya silakan. Sebut nama terlebih dahulu, nama kelompoknya ya. Baru setelah itu presentasi. Silakan. Oke, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Amin. Dari kelompok 1 menginvestasikan hasil kerja kuliah. Ya, silakan. Nomor 1, jelaskan syarat-syarat sholat. Jawab, syarat wajib sholat yaitu 1. Beragama Islam, 2. Berakal sehat, 3. Baik. B. Syarat sah sholat 1. Suci dari hadas kecil dan besar, 2. Menutup aurat, 3. Niat dalam hati, 4. Cuci badan, pakaian dan tempat sholat dari najis, 5. Menghadap kiblat. 2. Jelaskan hukum pelaksanaan sholat. Jawab, sholat fardu yaitu 1. Fardu ain, 2. Fardu kifayah. B. Sholat sunnah yaitu 1. Sunnah wakaf, 2. Sunnah ghairun wakaf. Oke, baik, terima kasih. Kita tepuk tangan yang meriah untuk kelompok 1. Ya, silakan kembali ke tempat duduknya. Silakan kelompok 2 mempersiapkan diri untuk presentasi ya. 1 dan 2. Silakan. Silakan perkenalkan nama terlebih dahulu, sebut nama kelompoknya ya. Baru setelah itu dibaca. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 ingin menginvestasikan hasil kerja kami.
Perkenalkan nama saya Fahmi dan teman-teman saya Susun. Sudah. Siap. Oke, terus. 1. Jelaskan syarat-syarat sholat. Jawab. A. Syarat wajib sholat yaitu 1. Beragama Islam, 2. Berakal sehat, 3. balik. B. Syarat sah sholat. 1. Suci dari hadas kecil dan hadas besar. 2. Menutup aurat. 3. Niat dalam hati. 4. Suci badan, pakaian, dan tempat sholat dari najis. 5. Menghadap kiblat. 2. Jelaskan hukum pelaksanaan sholat. Jawab. A. Sholat fardu yaitu fardu ain dan fardu kifayah. B. Sholat sunnah yaitu muakkad dan sunnah ghairu muakkad. Terus. Tidak sebutkan apa contoh zikir yang kalian ketahui. Jawab. A. Tahmid subhanallah yaitu subhanallah. B. Tasbih yaitu alhamdulillah. C. Tahlil yaitu la ilaha illallah. D. Takbir yaitu Allahu Akbar. 4. Jelaskan hukum pelaksanaan zikir. Jawab. Hukum pelaksanaan zikir yaitu sunnah yaitu jika dikerjakan mendapat pahala, jika tidak dikerjakan tidak mendapatkan apa-apa. Ya. Sudah selesai. Oke, baik. Kita tepuk tangan untuk kelompok kedua. Silakan kembali. Silakan kembali untuk penduduknya. Baik. Nah, tadi itulah tadi kegiatan diskusi kita pada hari ini ya. Lihat kalian sangat bagus dalam proses diskusi kita hari ini. Pak juga melihat kalian baik kerjasama yang bagus, menggunakan teknologi yang baik dalam proses pembelajaran ya. Dan rasa itu harus lebih ditingkatkan lagi ya. Bisa dipahami anak-anak sekalian? Nah, sekarang tadi itu kalian kan sudah kerja tugas kelompok. Sekarang Pak akan bagikan kalian untuk tugas mandiri ya. Jadi tadi itu kan kalian kerja secara kelompok, ya? Jadi sekarang ini kalian kerjakan secara sendiri. Prosesnya hampir sama seperti yang kalian kerja kelompok tadi. Jadi scan barcode terlebih dahulu. Setelah scan barcode datang kalian kerjakan. Tapi kerjakannya sendiri-sendiri, ya. Bisa dipahami anak-anak sekalian? Oke, baik anak-anak sekalian. Tunggu ya. Pak tampilkan dulu barcode-nya untuk soal evaluasi mandiri ya. Nanti siapkan HP-nya, kembali ke tempat duduk masing-masing ya. Ayo, baik kursinya. Jadi perhatian semuanya. Jadi tadi itu kan kalian sudah kerjakan dan nanti prosedurnya sama seperti yang kalian kerja kelompok tadi ya. Jadi nanti datang scan barcode dulu, tampilannya hampir sama kayak tadi itu ya. Sama yang tadi itu, tinggal ini kalian kerjakan secara mandiri ya. Silakan. Kamu dulu, yang scan. Dan belakang. Ya. Coba. Yang lain juga sini supaya pas scan memang. Oke, buka apa ya? Pakai Google. Oke. Oke, scan itu. Ayo, yang lain mana? Coba scan sendiri. Scan sendiri bisa. Nah, sudah. Coba. Oke, sudah. Silakan. Nah, nanti tampilannya itu sama. Soalnya cuma 3 nomor saja. Coba lihat situ. Soalnya 3 nomor. Oke, silakan kerjakan. Ya, silakan dikerjakan. Waktunya ya di situ ada 3 menit. Oke, silakan dikerjakan. Silakan kerja. Sudah buka dong? Sudah. Tampilannya sudah muncul. Jadi nanti kalian harus isi nama terlebih dahulu, ya. Isi kalian punya nama terlebih dahulu masing-masing ya. Nama, kelasnya, setelah dipilih, baru soalnya muncul, ya. Bisa toh? Oke. Kemudian nanti dipilih langsung. Ayo silakan dikerjakan. Kami. Ya, baca soalnya baik-baik ya. Baru kerjain.
Silakan. Oke. Silakan terus. Sudah masuk semua tuh? Sudah masuk semua. Cek. Bagus. Sudah selesai? Sudah selesai? Oke, sudah. Baik. Pak cek dulu ya. Pak cek dulu di sini. Kenapa ada yang belum masuk nih? Kami punya kenapa nih belum masuk? Sudah. Oh, di sini. Oke. Nah, anak-anak sekalian, tadi itu kalian sudah menyelesaikan tugas kelompok kalian ya. Tugas kelompok kalian juga kalian sudah bagus. Kemudian pada evaluasi mandiri kalian juga bagus ya. Pak harap juga untuk proses pembelajaran hari ini dan hari-hari yang akan mendatang itu akan lebih baik lagi ya. Bisa dipahami anak-anak sekalian? Nah, baik anak-anak sekalian. Jadi Pak sudah melihat kalian tadi dalam proses pembelajaran, dalam menyimak materi itu juga sudah sangat bagus. Dan itu perlu kalian tingkatkan dalam proses pembelajaran yang akan datang. Ya, bisa dipahami anak-anak sekalian? Oke, baik. Jadi anak-anak sekalian, Pak ingin menyampaikan beberapa hal. Jadi terkait dengan menghadirkan sholat dan zikir dalam hidup. Jadi sholat dan zikir dalam hidup. Jadi sholat yang kita ketahui adalah itu yang seperti yang sudah Pak Sari sebutkan ya. Jadi menjalankan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan meninggalkan apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi sholat itu dia berfungsi bertujuan untuk pertama mencegah dari perbuatan keji dan mungkar, mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian sholat yang harus kita kerjakan itu yang sehari semalam itu ada berapa? Ada di ada maghrib, isya, subuh, zuhur, asar ya. Itu ada di 5. Itu wajib hukumnya untuk kita kerjakan ya sehari semalam. Kemudian ada juga yang namanya sholat sunnah. Jadi sholat sunnah itu terbagi menjadi 2, sholat sunnah muakkad dan sholat sunnah ghairul muakkad. Sholat sunnah muakkad itu yang sering dilakukan itu biasa sebelum atau sesudah sholat fardu. Sedangkan sholat sunnah ghairul muakkad itu sholat sunnah yang sangat dianjurkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Misalnya sholat duha, sholat tarawih, sholat tahajud. Ya, itu diantara beberapa sholat yang masuk dalam kategori sholat sunnah ghairul muakkad. Kemudian zikir ya. Zikir itu berfungsi untuk mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Zikir juga bertujuan untuk menenangkan hati ya. Jadi kalau ada yang sedang hatinya lagi gundah gulana atau ada yang sedang gelisah-gelisah, maka berzikirlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang sudah kalian tuliskan tadi, sudah kalian kerjakan dalam tugas kelompok tadi itu, misalnya mengucapkan subhanallah ya, alhamdulillah, Allahu akbar, la ilaha illallah. Jadi anak-anak sekalian, selesai sholat itu usahakan kalian luangkan waktu kalian ya sekurang-kurangnya 2 menit untuk berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, bisa dipahami? Jangan habis sholat langsung bilang, jangan kami jangan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, jangan usahakan kalian luangkan waktu kalian itu minimal 1 menit saja atau 2 menit saja untuk berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Zikir juga berfungsi bertujuan untuk kita berterima kasih, menandakan kita berterima kasih atau membuktikan bahwa kita berterima kasih kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, bisa dipahami? Alhamdulillah. Baik, saya ingin sampaikan bahwa untuk pertemuan minggu depan kita akan mempelajari tentang terkait dengan materi sujud ya. Sujud itu jadi ada sujud syukur, sujud syahid, sujud tilawah. Jadi nanti buku yang sudah ada sama kalian itu kalian perlu ya. Bisa ya belajar di rumah terkait dengan materi terkait tentang sujud ya. Sujud itu ada beberapa, sujud syukur, sujud syahid, sujud tilawah. Bisa tak?
Bisa anak sekalian? Oke. Jadi kalau nanti pulang ke rumah, ya, kalau pulang ke rumah ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan kepada kalian. Yang perempuan tolong bantu orang tuanya, ya. Yang laki-laki juga harus bantu orang tuanya, ya. Jadi pahami sama kalau bapak pelihara kambing suruh potong sayur kambing, potong, jangan tidak. Jangan bilang, Fahmi potong sayur kambing dulu. Kambing mati suka sih berdua sih, ya, Jadi itu juga kamu juga yang perempuan bantu orang tua air misalnya cuci pakaian, masak nasi, jangan tuh makan saja habis makan piring lempar, nasi terbang, jangan kamu bisa pulang sekolah jangan bilang begini, makan nasi tas, pulang assalamualaikum, salam dulu, saling tangan ke orang tua, masuk, simpan buku, tas, ganti pakaian, sholat dulu, bisa tidak? Bisa tidak? Bisa tahu? Nah, jangan itu pulang. Kalau orang tua suruh angkat air, batangan tadi, bisa tidak? Bisa tahu kami tahu? Oke, baik anak-anak sekalian. Nah, itu harus kalian ingat secara baik, ya. Nah, Pak sampaikan ini untungnya bukan untuk Pak, tapi untungnya untuk kalian. Bisa? Bisa tahu? Oh ya, satu lagi. Jangan lupa sholat. Jangan lupa sholat. Mengaji. Pak Cek kalau tidak mengaji, nanti bertemu. Jadi harus mengaji, harus sholat. Kalau mungkin kamu pulang sholat, nanti bisa subuh, duhur pulang asar sholat. Jangan orang aja di masjid. Apa itu aja di masjid? Dengar toh? Dengar tidak? Oke, baik anak-anak sekalian. Sebelum kita mengakhiri pembelajaran kita, terlebih dahulu kita siapkan hati, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari hari ini bernilai ibadah di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Masuk dalam hati, dengar tidak? Masuk dalam hati, simpan dalam hati. Jangan masuk telinga kiri, keluar telinga kanan, Dengar toh? Oke, baik. Nah, nanti setelah ini kamu istirahat, kemudian siap diri untuk mengikuti pelajaran ini. Ya, bisa? Oke. Salah satu dari kalian bisa mungkin doa, membacakan surah Al-Fatihah dan doa sama-sama sebelum pulang. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Subhanakallahumma wa bihamdihi, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Doa sebelum pulang rumah atau? Nah, tapi ingat sebentar sholat Jumat. Bismillahirrahmanirrahim. Allah, la haula wa la quwwata illa billah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.